Welcome to my channel, like and subscribe ya. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 17 ayat 4, Tuhan Yesus katakan bahwa selama Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, senantiasa Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa, bahwa selama dalam pelayanannya dia selalu taat dengan perintah Bapanya, dengan kehendak Bapanya. Dia tahu apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi visi dari Bapanya sehingga mengutus dia datang ke tengah dunia ini. Dia yang adalah Allah sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba sehingga dia boleh taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Suatu tugas yang tidak mudah, satu tugas yang tidak gampang, satu tugas yang sangat sulit, pekerjaan yang paling sulit. Karena pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan pada akhirnya dia memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi umat manusia. Selama Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia selalu melakukan apa yang Bapa rindukan. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dia mengajar tentang kabar sukacita. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia mengusir orang-orang yang kerasukan setan. Bahkan dia sendiri juga memberikan kehidupannya teladan yang paling luar biasa. Dia berikan contoh hidupnya total, dia berikan kepada Bapa oleh karena kasihnya kepada kita. Hanya oleh karena kasihnya kepada kita. Dan itulah pekerjaan yang mempermuliakan Bapa. Apa tujuan hidup kita di tengah dunia ini? Setiap Tuhan menghadirkan orang percaya di tengah dunia ini, pasti punya tujuan, pasti ada destiny, pasti ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Tinggal bagaimana kita bergumul, kita peka menangkap apa sebenarnya tugas, apa sebenarnya misi yang Bapa berikan kepada kita untuk dia hadirkan di tengah dunia ini. Dia hadirkan di tengah-tengah orang banyak, dia hadirkan di mana saja. Orang yang mau peka atas kehendak Bapa, pasti dia akan melakukan apa yang Bapa suruh, pekerjaan yang Bapa suruh, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan selama dia ada di muka bumi ini, dia telah mempermuliakan Bapa. Adakah kita selama kita ada di dunia ini, kita mempermuliakan Bapa? Atau sebaliknya, kita harus menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang tanpa bayar, tanpa usaha Tuhan karuniakan. Cuma kasih karunia, keselamatan. Tetapi ada konsekuensinya. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kita. Tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan, waktu yang Tuhan berikan. Apalagi saat ini. Waktu sementara dipersingkat. Adakah engkau mempermuliakan Tuhan lewat hidupmu? Adakah engkau telah menghasilkan buah selama engkau ada di tengah-tengah dunia ini? Adakah engkau telah menjadi garam, terang, berkat Tuhan selama engkau ada di tengah dunia ini? Bukan cuma di perkataan, tetapi dalam segala aspek hidup. Dalam Paulus katakan kepada Timotius, jangan ada orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Seluruh aspek kehidupan harus jadi teladan. Kami di sini bukan cuma perkataan, tapi hidup kami benar-benar diproses.
Dan boleh saudara-saudara mau coba cari tahu kehidupan kami. Bukan mengagungkan diri sendiri, tetapi kami cuma rindu memuliakan Bapa lewat hidup kami. Bukan cuma sekedar ngomong, bukan cuma sekedar berkhotbah, bukan cuma sekedar perkataan, tapi hidup kami telah diproses sedemikian rupa. Rela bayar harga, rela kehilangan hak demi memuliakan Bapa. Tapi semua kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah teladan sempurna bagi kami. Kami hanya mau berbicara tentang Tuhan Yesus. Hidup kami tidak ada artinya. Hidup kami tidak ada harganya. Tapi kami cuma mau memberitakan. Kalau engkau mau memuliakan Tuhan lewat hidupmu, undang Tuhan Yesus. Karena Dia yang akan menuntun engkau di jalannya. Untuk Dia mengajarkan kehidupannya sendiri. Sehingga engkau juga akan mempermuliakan Bapa selama engkau ada di tengah dunia ini. Engkau yang masih menyakiti, mendukakan hati Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat, karena itu bertobatlah. Bertobatlah, minta Roh Kudus bantu. Minta Roh Kudus yang akan menuntun engkau. Sehingga engkau dimampukan hidup dalam pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Bertobat, datang kepada Tuhan. Ikuti Dia. Sekalipun memang ada proses. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Bahkan Tuhan ada di depanmu. Memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa selama Dia ada di muka bumi ini. Bahkan juga ada tokoh-tokoh di Alkitab yang hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maria ketika malaikat datang, dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut kehendak Bapa. Tuhan Yesus sendiri ketika Dia ada di taman Getsemani, Dia bergumul dengan cawan murka Tuhan. Yang harus Dia tanggung, yang harus Dia minum. Kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kecuali aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Hanya kehendak Bapa lah yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan juga Daud dalam Kisah 13 ayat 36, firman Tuhan katakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud juga melakukan kehendak Bapa pada Allah pada zamannya. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Di sini Tuhan Yesus katakan kita harus wajib mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, akan datang malam kita tidak bekerja. Akan ada saat Tuhan mengambil kesempatan hidup kita tidak bisa bekerja. Tapi selama hari masih siang, mari kita bekerja. Bukan karena saudara, mungkin seperti kami, dalam pelayanan ini saudara mungkin saudara pikir hanya cari-cari waktu. Oh, waktu kami sangat padat. Puji Tuhan kami baru tiba dari pelayanan di luar kota. Itu sebabnya tadi sedikit terlambat. Bukan saudara, tapi kami melihat bahwa Tuhan Yesus katakan kita semua harus mengerjakan pekerjaan Dia selama masih siang. Jadi selama Tuhan berikan kesempatan, bergumul kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Untuk mempermuliakan Engkau. Lakukan. Karena kesempatan itu terbatas, ada batasnya. Ada saat Tuhan mencabut kesempatan itu. Dan kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk memuliakan Bapa. Betapa malangnya hidup kita. Yohanes 6 ayat 27 katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, dikatakan di sini ada satu tugas. Ya, kita masih di dunia, masih bekerja karena juga kita butuh makan. Tetapi ada satu tugas utama yang tidak boleh kita lalaikan. Tuhan katakan bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Memang kita di dunia ini dipanggil dengan tugas yang berbeda-beda. Ada di marketplace, muliakanlah Tuhan di marketplace. Ada panggilan-panggilan khusus. Tetapi pada akhirnya kita punya tugas yang sama. Apa tugas yang sama itu? Kalau di marketplace, Tuhan katakan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu lakukan, kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau yang dipanggil di marketplace, lakukanlah tugasmu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi ada panggilan yang Tuhan tugaskan kepada semua orang percaya. Tidak terkecuali. Apakah itu? Apakah yang Tuhan katakan kita harus bekerja selama hari masih siang kepada semua orang percaya? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Ini adalah amanat agung yang harus kita kerjakan, yang harus orang percaya kerjakan. Karena saudara, tugas ini harus diselesaikan oleh kita. Siapa lagi yang akan menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus telah tinggalkan? Kita sebagai orang percaya. Mungkin kita berkata kita tidak mampu. Atau, saya tidak punya karunia. Setiap orang punya kemampuan. Setiap orang Tuhan berikan karunia. Cuma karena mungkin kita malu. Atau kita takut bertindak. Memang saudara, setiap visi dari Tuhan akan menemui banyak tantangan. Akan menemui banyak kendala. Tetapi kalau engkau maju bersama Tuhan, dan ingatlah yang engkau bangun itu adalah kerajaan Allah, bukan kerajaanmu, bukan kerajaan namamu, bukan kerajaan institusimu, tapi kau bangun adalah kerajaan Allah, maka Dia yang akan bekerja bersama dengan engkau. Tuhan yang akan bekerja bersama dengan engkau. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan. Tuhan katakan Allah turut bekerja. Tuhan turut sama-sama dengan kita bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bertindaklah. Saya orang yang tidak pandai bicara. Semua tahu, keluarga saya tahu. Saya orang yang pemalu. Tapi saya mau memuliakan Tuhan lewat hidup ini. Apa yang harus saya bawa kepada Tuhan? Ketika pertama kali Tuhan memanggil saya, karena saya punya sakit penyakit. Ketika saya antara hidup dan mati, saya diberikan mimpi. Saya sedang menapaki satu tangga stainless steel, tapi di sekelilingnya, di bawahnya itu kegelapan. Dan saya tahu itu adalah neraka. Dan begitu saya bersusah payah berjuang dari anak tangga yang paling bawah, dengan suatu tenaga yang menyedot saya supaya jatuh ke bawah. Tapi saya berjuang dengan susah payah sampai naik ke satu cahaya yang redup, tapi lama kelamaan makin terang. Dan saya mulai mendengar suara. Apa yang saya dengar? Engkau melakukan banyak hal untuk kepentinganmu. Saya masih kuliah waktu itu. Saya mau mengejar cita-cita saya.
Dan saya dulu orang yang bersyukur berprestasi. Saya punya beasiswa, ada tunjangan, ikatan dosen. Kalimat kedua berkata, aku akan mengambil nyawamu dan lihat nyawamu ada di tanganku. Dan saya lihat sebutir pasir di tangan yang besar, di tangan yang penuh cahaya. Itu nyawa saya. Nyawa saya cuma pasir. Tidak berarti, bukan bintang yang bercahaya. Kalimat terakhir, kalimat ketiga yang membuat saya saat itu hancur hati. Berteriak menangis, Tuhan jangan ambil nyawa saya. Apa yang Tuhan katakan? Engkau datang kepada aku, tapi tanganmu kosong. Engkau jangan menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Saat itu hati saya hancur, semua hidup saya hancur, semua harapan saya hancur. Tapi detik itu saya katakan, Tuhan, kembalikan nyawa saya. Saya masih mau hidup, Tuhan. Saya masih mau melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya tidak pernah bernasar untuk jadi hamba Tuhan. Saya cuma mau melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan Tuhan perpanjang umur saya sampai detik ini. Kira-kira sudah 27 tahun Tuhan perpanjang usia saya. Tuhan dimuliakan, Tuhan Yesus dimuliakan. Dan saya benar-benar merasakan, menikmati Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus luar biasa. Dan saya mulai melakukan penginjilan kecil-kecilan. Penginjilan sebatas kemampuan saya. Saya mulai dimentor. Sampai saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hidup saya masih berguna di hadapannya. Saya masih nantinya ketika Tuhan panggil saya, setidaknya tangan saya tidak kosong. Setidaknya saya bisa mempersembahkan sesuatu di tangan saya. Dan sampai detik itu, sampai detik ini yang membuat amanat agung itu adalah keharusan setiap orang percaya. Engkau akan diperlengkapi, mungkin engkau malu, engkau takut, engkau merasa cemas, tapi mulailah bertindak. Dari seorang pemalu, dari seorang pendiam, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa tambah-tambahkan kapasitasmu. Tuhan bisa tambah-tambahkan karuniamu. Asal engkau bertindak, engkau tulus, engkau murni, engkau tidak punya motivasi apa-apa. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Maka engkau akan melihat Tuhan Yesus benar-benar hidup. Yang menjadi penolongmu. Yang menjadi gembalamu yang baik. Jadi ketika Tuhan berikan visi, mungkin visi itu kecil. Mungkin visi itu saat ini ada orang yang menertawakan. Atau apa yang sedang kau kerjakan buat Tuhan diejek oleh orang lain. Tetaplah semangat. Karena engkau akan lihat kemuliaan Tuhan ada di depannya. Dan engkau akan melihat nanti jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saat Tuhan Yesus menjemputmu, engkau akan melihat buah hidupmu selama engkau ada di tengah-tengah dunia ini. Ada satu kisah nyata. Ada seorang yang hidup di sekitar tahun 1800-an. Dan seorang bapak ini menghadiri satu kebaktian United Brethren. Dan di situ, di dalam kebaktian di situ, bapak ini diberi kesempatan untuk bersaksi. Dan dia bersaksi demikian bahwa dia percaya, waktu itu tahun 1800-an, dia percaya bahwa manusia bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiba-tiba ada uskup yang menentang kesaksian dari bapak ini. Dia katakan demikian, tidak akan mungkin manusia bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalaupun manusia bisa terbang, sudah dari dulu Tuhan menciptakan sayap untuk manusia. Betapa bapak ini merasa malu, dan dia pulang ke rumah. Dia pulang dan hidup dengan anaknya yang bernama
Orville dan Wilbur Wright. Mungkin kalau ada yang sudah tangkap ini cerita pasti tahu. Dia pulang dengan kedua anaknya itu tahun 1800-an. 17 Desember 1903, saudara. Kali yang pertama, kedua anaknya merekam sendiri penerbangan dengan menggunakan pesawat terbang dari satu daerah ke daerah lain. Visi dari bapak ini dilakukan oleh kedua anaknya, Wright bersaudara. Siapakah penemu pesawat terbang? Dia adalah anak dari bapak ini yang dipermalukan visinya. Tapi anak-anaknya menyelesaikan visi dari bapaknya. Jangan malu, mungkin visimu kecil. Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan, seperti bapak ini, kita bisa menikmati penerbangan domestik luar negeri. Oleh karena visi kecil dari Papa Orville dan Wilbur Wright. Amin firman Tuhan.